Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang ke-29. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Kutipan ini mengisahkan relasi seorang hakim dan seorang janda. Dalam pengantarnya dituliskan oleh Lukas bahwa Yesus ingin menjelaskan kepada para murid supaya mereka berdoa dengan tidak ada jemunya, berdoa terus-menerus, berdoa dengan sungguh-sungguh, jangan sampai patah arang di tengah jalan. Lalu kisah mengenai relasi hakim dan janda ini diceritakan oleh Yesus. Hakim adalah seorang yang mengambil keputusan. Dia boleh dikatakan menjadi penentu nasib orang yang sedang diadili. Hakim dengan kata lain, orang yang sangat berkuasa karena kedudukannya. Hampir dalam tanda kutip sama seperti Allah. Dalam tradisi orang Yahudi zaman itu, seorang janda seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari keluarga suaminya yang sudah meninggal. Apalagi kalau dia tidak mempunyai wali, yaitu anak laki-laki. Maka perwalian bagi janda ini jatuh kepada saudara laki-laki dari almarhum suaminya. Beruntung kalau keluarga suaminya ini memperlakukan si janda dengan cukup adil. Tidak jarang terjadi, justru keluarga almarhum suaminya ini mengambil kekayaan yang diwariskan suami janda ini untuk kesejahteraan keluarganya. Akibatnya banyak janda kemudian mengalami penderitaan setelah ditinggal mati oleh suaminya. Nampaknya kasus yang dipakai oleh Yesus seperti itu. Ada janda yang diperlakukan dengan tidak adil oleh keluarganya, sehingga dia akhirnya datang kepada si hakim ini dan minta tolong supaya pengadilan membantu dia. Namun rupanya si hakim ini termasuk hakim yang boleh dikatakan tidak berperasaan. Hakim yang jahat, tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada siapapun juga. Dan dia tidak mau membantu si janda. Tapi rupanya si janda ini juga terus-menerus mendatangi hakim, terus-menerus minta tolong, sampai si hakim ini bosan didatangi terus, dimintai pertolongan terus. Akhirnya daripada janda itu nanti akhirnya menyengsarakan atau melukai si hakim, hakim itu lalu menolong janda ini. Lalu Yesus mengatakan apa?
camkanlah apa yang dikatakan hakim yang zalim itu. Kalau dia yang jahat, akhirnya berbelas kasih kepada si janda, apalagi Allah Bapa di surga terhadap kalian. Allah tidak akan tidak mendengarkan seruan anak-anaknya, orang-orang yang dikasihinya, yang selalu memohon, yang selalu berdoa kepadanya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengajak kita menyadari bahwa Allah adalah Bapa yang selalu mendengarkan doa kita. Allah adalah Bapa yang selalu ingin membahagiakan kita dengan anugerah-anugerahnya, yang seringkali terjadi dalam praktek hidup kita. Kita berdoa, namun 1 kali, 2 kali, 3 kali berdoa, kita sudah merasa capek, kita sudah merasa bosan, kita sudah merasa jengkel, karena kok Tuhan tidak mendengarkan, kok Tuhan tidak mengabulkan, kok Tuhan tidak memberikan. Yang harus kita sadari adalah bahwa Tuhan menganugerahkan rahmat-Nya selalu tepat pada waktunya. Nah, itu masalahnya. Waktu Tuhan dan waktu kita seringkali berbeda. Kita maunya cepat-cepat. Kita maunya semuanya instan. Kita memohon langsung dijawab. Namun Tuhan seringkali lebih melihat bahwa ada waktu yang lebih tepat untuk menganugerahkan apa yang kita mohon itu kepada kita. Cara pandang Tuhan lebih luas daripada cara pandang kita, sehingga sebetulnya Tuhan menjawab permohonan kita. Namun seringkali kita sudah lupa bahwa kita pernah memohon doa itu, dalam doa itu. Nah, inilah waktu Tuhan selalu tepat dan selalu pas dengan kebutuhan kita. Namun kadang-kadang kitalah yang tidak sabar, kitalah yang pengen instan segera mendapatkan apa yang kita minta. Padahal bisa jadi saat kita minta itu, kalau langsung diberikan oleh Tuhan, kita tidak sanggup untuk menerimanya. Maka Yesus dalam penutupnya mengatakan, namun apabila Anak Manusia datang, adakah dia menemukan iman di bumi ini? Maksudnya apa? Yesus rupanya tahu kelemahan kita manusia, bahwa kita lebih ingin mengatur Tuhan daripada membiarkan diri diatur oleh Tuhan. Meskipun kita seringkali menyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Kita senang menyanyi lagu itu. Tapi ketika Tuhan sungguh-sungguh ingin mengatur langkah hidup kita, kita seringkali justru menghindar. Kita yang ingin mengatur Tuhan. Tuhan, beri segera
apa yang kami minta ini. Tuhan, jangan biarkan kami menunggu terlalu lama. Tuhan, hari ini juga aku ingin sembuh. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kita harus terus-menerus berdoa tanpa jemu-jemunya. Dan kita yakin pada saatnya Tuhan akan memberikan apa yang kita mohon. Percaya? Semoga kita tetap percaya Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Amin.